Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pasar tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Uzzahro Afifah, Farhan Zakaromi, Putri Dea Saskia, Suryaning Tias Esti Pratiwi, dan Wanda Aulia Dewi. Untuk yang pertama adalah pengertian pasar tenaga kerja. Apa sih pengertian pasar tenaga kerja itu? Pasar itu merupakan tempat pertemuan, permintaan, dan penawaran suatu produk yang memiliki nilai tambah dan merupakan sesuatu yang berwujud. Ada jual beli barang dan jasa sebagai output dari sebuah proses produksi. Pasar tenaga kerja itu di mana tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi. Tenaga kerja sebagai input dalam proses produksi yang akan menghasilkan output barang dan jasa. Unsur tenaga kerja yang berada dalam pasar tenaga kerja menunjukkan telah berlangsungnya kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pasar tenaga kerja sebagai suatu keadaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang berasal dari angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja yang berasal dari perusahaan. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan output atau barang dan jasa yang dalam proses produksinya itu membutuhkan faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja sebagai bentuk permintaan ini juga dapat mengalami peningkatan dan penurunan. Ini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama adalah pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus seperti dokter, akuntan, guru, dan lain-lain. Adapun tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman seperti montir, sopir, koki, dan lain-lain. Yang kedua, pasar tenaga kerja utama dan biasa. Pasar tenaga kerja utama atau primary labor market yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di lingkungan perusahaan besar serta mempunyai manajemen yang sangat baik. Pasar tenaga kerja biasa atau secondary labor market yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di lingkungan perusahaan kecil dan manajemen perusahaannya kurang baik. Yang ketiga, pasar tenaga kerja intern dan extern. Pasar tenaga kerja intern yaitu pasar yang mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di dalam negeri. Pasar tenaga kerja di luar negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri. Yang kelima, pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat pekerja demi mewakili kepentingan bersama. Pada pasar ini berlaku pula hukum permintaan dan hukum penawaran seperti pada pasar barang dan jasa atau pasar output. Itu berarti semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja. Sebaliknya, semakin rendah upah tenaga kerja, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja. Yang keenam, pasar tenaga kerja monopoli. Pada pasar ini, seluruh tenaga kerja bersatu, menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja bertugas mewakili para pekerja dalam menuntut upah dan fasilitas-fasilitas lain kepada perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Yang ketujuh, pasar tenaga kerja monopsoni. Pasar tenaga kerja monopsoni terjadi jika di satu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja. Sedangkan
para tenaga kerja tidak mempunyai organisasi seperti serikat pekerja. Ini berarti kekuatan perusahaan jauh lebih besar dibanding tenaga kerja. Yang kedelapan, pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral terjadi jika terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan pertama berasal dari para tenaga kerja yang bersatu dalam serikat pekerja. Dan kekuatan kedua berasal dari satu perusahaan yang merupakan satu-satunya perusahaan yang memakai tenaga kerja. Serikat pekerja yang memberikan penawaran tenaga kerja mempunyai posisi yang sama kuat dengan perusahaan yang melakukan permintaan tenaga kerja. Sehingga terjadilah keadaan saling memonopoli yang disebut monopoli bilateral. Materi selanjutnya yaitu penawaran agregat. Penawaran agregat merupakan jumlah total barang dan jasa yang disediakan atau diproduksi oleh ekonomi serta dijual pada setiap tingkat harga dalam periode tertentu secara menyeluruh. Adapun kurva penawaran agregat yang pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau pendapatan nasional real yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, faktor penyebab pergeseran kurva penawaran agregat yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang dan faktor yang menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek. Dalam jangka pendek, perubahan tingkat harga menyebabkan penawaran agregat bergerak, tidak menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek. Kurva akan menggeser hanya ketika biaya produksi dan kapasitas produktif ekonomi berubah. Adapun beberapa faktor-faktor yang menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek, yaitu yang pertama harga input. Harga input yang lebih tinggi seperti bahan baku dan energi meningkatkan biaya produksi, menggeser kurva penawaran agregat ke kiri. Sebaliknya, kurva penawaran agregat akan bergeser ke kanan karena penurunan harga input. Yang kedua yaitu upah nominal. Seperti harga input, perubahan upah nominal akan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek. Upah nominal yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Sebaliknya, upah nominal yang lebih rendah akan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan. Selanjutnya, ekspektasi harga output di masa depan. Ketika harga di masa depan baik, produsen akan meningkatkan pasokan untuk mengantisipasi margin laba yang lebih tinggi di masa depan. Akibatnya, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kanan. Namun, jika harga output turun, produsen memangkas produksi dan bergeser ke kiri. Yang selanjutnya pajak bisnis. Kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kanan ketika pemerintah memotong pajak bisnis. Pajak bisnis yang lebih rendah mengurangi biaya produksi dan sebaliknya. Biaya produksi meningkat ketika pemerintah menaikkannya. Selanjutnya, subsidi pemerintah. Pemerintah sering menawarkan subsidi untuk membantu bisnis mengurangi biaya produksinya, sehingga menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan. Jika subsidi tersebut dicabut, biaya produksi meningkat dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Selanjutnya, kurs. Apresiasi mata uang membuat bahan baku dan barang modal impor lebih murah bagi produsen dalam negeri. Ini mengurangi biaya produksi dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan. Efek sebaliknya berlaku ketika nilai tukar terdepresiasi. Yang kedua, faktor yang menggeser
kurva penawaran agregat jangka panjang. Dalam jangka panjang, ekonomi menggunakan kapasitas produksinya dan berproduksi pada output potensial. Selama periode ini, harga input menyesuaikan perubahan tingkat harga secara proporsional. Oleh karena itu, perubahan biaya produksi tidak mempengaruhi kurva penawaran agregat jangka panjang. Output potensial hanya berubah ketika faktor-faktor produksi ekonomi juga berubah. Misalnya, kurva penawaran agregat jangka panjang meningkat ketika faktor produksi meningkat dalam hal jumlah atau membaik dalam hal kualitas. Kurva penawaran agregat jangka panjang yang meningkat menggeser kurva ke kanan. Berikut adalah faktor-faktor yang meningkatkan kurva penawaran agregat jangka panjang menggeser ke kanan. Yang pertama, peningkatan pasokan tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan sumber daya alam. Yang ketiga, perbaikan modal manusia. Yang keempat, peningkatan modal fisik. Yang terakhir yaitu teknologi yang maju. Kemudian yang keempat ada macam-macam penawaran agregat. Jadi macam-macam penawaran agregat itu ada 2, yakni penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang. Pada penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kekakuan harga, kekakuan upah, dan kekakuan persepsi. Kemudian, pada penawaran agregat jangka panjang, kita mengasumsikan upah dan harga input lainnya adalah variabel, yang artinya mereka akan naik dan turun mengikuti tren dari tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah tenaga kerja, modal, sumber daya alam, teknologi, dan tingkat harga yang diharapkan oleh kurva penawaran agregat. Oke, lanjut ada perbedaan. Nah, perbedaan penawaran agregat, apa sih perbedaannya? Jadi pada penawaran jangka pendek, dalam sebuah grafik di mana sumbu X mewakili output agregat dan sumbu Y mewakili harga agregat. Kurva penawaran agregat jangka pendek memiliki kemiringan ke atas yang mana menunjukkan kenaikan pada tingkat harga, mendorong peningkatan output agregat, yang mana diwakili oleh PDB real. Perlu diingat, dalam jangka pendek, kita mengasumsikan upah dan beberapa harga input adalah konstan. Oleh karena itu, kenaikan tingkat harga meningkatkan margin keuntungan pada perusahaan. Sebaliknya, ketika tingkat harga turun, perusahaan juga tidak bisa menyesuaikan upah dan harga input ke bawah, yang mengakibatkan margin keuntungan juga menurun. Kemudian mereka memangkas pada outputnya. Bisa dilihat contoh kurva penawaran agregat jangka pendek itu ya di bawah. Oke, pada penawaran agregat jangka panjang, kita asumsikan upah dan harga input lainnya adalah variabel. Artinya, mereka akan naik dan turun mengikuti tren dari tingkat harga. Lalu, apa sih implikasinya? Karena biaya input menyesuaikan secara proporsional, margin keuntungan tidak akan berubah. Sehingga, perusahaan tidak memiliki insentif untuk meningkatkan produksi atau menurunkan produksi. Sebagai hasilnya, jika kita gambarkan hubungan antara PDB real dengan tingkat harga, kurva penawaran agregat jangka panjang akan berbentuk vertikal. Dalam penawaran agregat jangka panjang, dapat kita asumsikan faktor produksinya itu seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi adalah tetap.
Sehingga satu-satunya cara untuk menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang adalah dengan meningkatkan kualitas dan memperbaiki kualitas modal dan tenaga angkatan kerja. Dapat dilihat contohnya pada kurva penawaran agregat jangka panjang seperti di bawah. Materi yang kelima membahas tentang faktor penentu penawaran agregat. Faktor penentu penawaran agregat yang pertama, keseimbangan pasar tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi. Maksudnya, keseimbangan di pasar tenaga kerja akan menentukan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa. Dan kemampuan dari tenaga kerja ini menghasilkan produksi nasional tergantung kepada fungsi produksi yang menerangkan hubungan di antara jumlah tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain untuk mewujudkan produksi nasional. Sehingga nantinya jika keuntungan meningkat, maka akan lebih banyak output agregat yang akan dihasilkan dan jumlah output yang ditawarkan akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.